Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu rasuli mujtaba Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man huda. Amma ba'd. Hari ini kita akan belajar bab usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, kita sudah belajar cara menghafal bagaimana usaha dan daya. Mari kita ulang sama-sama. Usaha gaya yang bekerja pada benda hingga berpindah. Rumusannya F dikali S dengan F gaya S perpindahan. Semakin besar gaya dan perpindahan, semakin besar pula usahanya. Jangan lupa jauh satuannya. Itulah rumus usaha. P daya besar energi digunakan tiap detik. Rumusnya W usahanya dibagi dengan waktunya. P daya besar energi digunakan tiap detik. Rumusnya W usahanya dibagi dengan waktunya. Dengan watt adalah satuannya, dibagi dengan waktunya. Oke, alhamdulillah. Untuk penjelasannya kita lanjutkan di grup WA pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu ya. Itu tadi usaha dan daya. Baik, di sini kita lihat ada laki-laki, bapak-bapak yang sedang mendorong salah satu sumber daya andalan dari Pelaihari ya, atau dari Kalimantan Selatan, yakni kelapa sawit. Nah, di sini beliau mengangkut kelapa sawit dengan menggunakan gerobak dorong. Nah, ini ya, kita pun biasanya lebih mudah ya. Tahukah kamu, ternyata gerobak dorong memindahkan barang yang lebih berat itu jauh menjadi lebih mudah. Mengapa demikian? Nah, mari kita pelajari berikut ini. Oke, di sini yang sudah kita pelajari ya, usaha. Oke, ini istilah-istilahnya yang kemarin sudah kalian kerjakan. Oke, hari ini kita akan praktek bagaimana menghitung. Oke, baik. Di sini ada pertanyaan, pernahkah kamu berusaha mendorong tembok? Apakah tembok tersebut bergerak? Nah, meskipun kamu terasa lelah dan berkeringat, tapi tembok tersebut masih tetap, ternyata usaha dinilai 0. Mengapa demikian? Ini pentingnya kita pelajari tentang usaha. Nah, sebelum kita masuk, coba Ananda sekalian kita checklist. Denny mendorong meja dengan gaya 10 Newton. Ingat, kemarin satuan gaya Newton. Sehingga meja tersebut berpindah sejauh 20 cm. Kira-kira ini disebut usaha atau bukan? Oke, ini adalah usaha. Kasus yang kedua, mangga bermassa 500 gram jatuh dari pohonnya yang memiliki ketinggian 2 meter di atas permukaan tanah. Ini usaha atau bukan? Jawabannya adalah bukan usaha. Nah, ya. Yang ketiga, Siti mendorong kereta belanjanya dengan gaya 50 Newton dari arah rak daging ke rak sayuran. Kemudian kembali lagi ke rak daging. Jawabannya adalah, ayo, dia bergerak dari arah rak daging, lalu ke sayuran, lalu kembali muter ke rak daging di posisi semula. Jawabannya adalah bukan usaha. Masya Allah ya. Oke. Kemudian yang keempat, Dayu menginjak telur dengan gaya sebesar 5 Newton hingga telur tersebut pecah. Jawabannya adalah ini juga bukan usaha. Yang kelima, balok bermassa 2 kg dipindahkan dengan gaya sebesar 40 Newton sehingga berpindah sejauh 2 meter. Nah, ini usaha. Maka dapat disimpulkan, semakin besar gaya yang digunakan, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Semakin besar perpindahan benda,
semakin besar pula usaha yang dilakukan. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa besarnya usaha ditentukan oleh besar gaya yang bekerja pada benda dan harus ada berpindah. Jadi kalau dia berpindah, lalu kembali lagi ke tempat semula, dalam fisika, itu bukan disebut usaha. Seperti contoh nomor 3. Nah, ini dirumuskan seperti ini. Usaha adalah gaya dikali dengan shift atau perpindahan. Ya. Ini dalam pelajaran hidup, Anda sekalian, Anda sudah berusaha nih, ya, force. Dengan cara apa? Sekolah, ya. Lalu dengan cara apa? Rajin mengaji, menghafal Quran, sholat 5 waktu. Tapi ternyata tidak merubah akhlak, ya. Dengan orang tua masih nyaring suaranya. Maka kalau fisika menilainya, ya, usaha sama dengan force, ya, gaya yang kita lakukan dikali perpindahan atau perubahan di dalam pribadi kita. Kalau pribadi kita tidak berubah juga, kalau fisika nyebutnya adalah usahanya berapa? 0. Ya, ini Masya Allah nih kalau digunakan di dalam keseharian. Baik, ini rumusnya dengan W sama dengan usaha, satuannya joule, gaya Newton, ya, satuannya perpindahan meter. W dapat dari kata apa? Work, bahasa Inggris. Kalau F ini force, ya. S ini shift atau perpindahan. Oke, ini contoh soal. Kalau sudah mengetahui konsepnya, kita lihat Lani mendorong rak dengan gaya sebesar 100 Newton. Sehingga rak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Karena ada perpindahan ya. Sedangkan Siti mendorong rak lainnya dengan sama massa dan ukuran sebesar 400 Newton. Ini kuat banget nih ya. Sehingga rak tersebut berpindah sejauh 40 meter. Berapa besar yang dilakukan Lani dan Siti? Kita lihat. Usaha Siti tadi berapa? 100. Usaha Lani ya. Kita lihat usaha Lani berapa? 100 Newton. Dilambangkan dengan huruf force atau F ya. 100 Newton. Lalu perpindahan Lani berapa? 10 meter. Delta, ini bacanya delta ya. Delta S 10 meter. Siti berapa? 400 Newton. Sudah ini. Perpindahannya berapa? 40 meter. Tadi sudah tahu ya. Usaha tadi apa? Oke, ini dia. W sama dengan gaya dibagi perpindahan. Jadi dikali aja angka yang sudah tertera. Maka usahanya Lani, tulis gaya dikali perpindahan. Tulis si gayanya 100. Perpindahannya kali 10. Langsung aja deh ya. 100 dikali 10 tambahin 0. 1000 joule. Ya, atau bisa juga ditulis 1 kilojoule ya, karena kan 1000 itu bisa disingkat jadi kilo ya. Baik, lanjut yang Siti, mudah sama ya. 400 Newton dikali 40 meter. Hasilnya adalah 4 dikali 4 16. Nolnya kita simpan 3. Oke, ayo. 16.000 joule. Jadi besar usahanya mudah ya. 1000 joule dengan 16.000 joule. Lebih besar siapa tadi? Lebih besar Siti. Baik, contoh soal. Silakan Anda lihat, dijawab di bukunya. Di nomor 1, perhatikan pernyataan berikut ini. Edo mendorong meja dengan gaya sebesar 30 Newton sehingga meja berpindah sejauh 2 meter. Oke, yang kedua, seekor kuda menarik delman dengan gaya sebesar 4000 Newton sehingga delman berpindah sejauh 15 meter. Sebuah mobil yang ketiga menghantam sebuah pohon dengan gaya 2000 Newton sehingga pohon tumbang di tempat. Oke, pernyataan di atas yang merupakan contoh usaha dalam IPA adalah yang mana kira-kira? Oke, baik, silakan dijawab Ananda. Apakah nomor 1 ini termasuk usaha? Tulis alasannya. Lalu yang kedua, apakah termasuk usaha? Tulis alasannya kenapa. Yang ketiga, apakah termasuk usaha atau tidak? Tulis alasannya mengapa. Baik, nomor 2. Dayu menarik sebuah gerobak berisi pasir dengan gaya sebesar 500 Newton. Sehingga gerobak tersebut berpindah sejauh 10 meter.
Oke, berapa besar usaha yang dilakukan oleh Dayu? Berapa joule? Masih ingat ya pelajaran tentang satuannya? Usaha joule. Oke, mudah ya. Baik. Bisa dapat nih. Tulis rumusnya, lalu tulis diketahui apa saja, lalu ditanya dan dijawab dengan rumus yang sudah kita pelajari. Berikutnya nomor 3, jarak yang ditempuh oleh mobil saat melaju dengan usaha sebesar 15.000 joule dan gaya sebesar 500 Newton adalah, yang ditanya adalah perpindahannya. Otomatis kalau dia yang ditanya itu perpindahan dari rumus tersebut, kita apai? Ya, Anda pasti bisa tuh. Yang berikutnya, yang keempat, masuk watt ya. Oke, sekian dulu kita belajar hari ini. Nanti kita akan lanjut kembali pertemuan berikutnya tentang watt dan pesawat sederhana. Afwan minkum, silakan dikumpul jawabannya yang tadi ya, sebagai nilai tugas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.